Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayol ikhwa wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah. Tes. Ayol ikhwa wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain, yaitu tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk surat baru di juz 26, yaitu surat Muhammad. Kenapa dinamakan surat Muhammad? Kenapa kira-kira? Karena ada penyebutan Nabi Muhammad SAW, penyebutan nama Nabi Muhammad. Karena nama Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran ada berapa kali? 4 kali. Sedangkan Nabi Isa 16 kali. Nabi Musa 124 kali. Artinya di sini Nabi Isa ternyata disebutkan lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Itu menunjukkan kemuliaan Nabi Isa. Dan Nabi Musa disebutkan lebih banyak lagi, 124, yang menunjukkan keutamaan Nabi Musa. Tapi bukan berarti keutamaan Nabi Isa dan Nabi Musa di atas Nabi Muhammad. Tidak, bukan seperti itu ya. Kadang Allah mengulang suatu kisah, mengulang suatu kejadian karena pentingnya kejadian tersebut ya. Faidahnya mungkin di situ dalam kisah Nabi Isa, Nabi Musa itu banyak pelajaran. Tapi kalau masalah sosoknya, tentu saja Nabi kita lebih afdol, lebih mulia daripada Nabi Musa dan Isa. Bahkan Nabi kita ini adalah pemimpin umat manusia di hari kiamat nanti, di mahsyar nanti, pemimpin umat manusia dari yang terdahulu maupun yang kemudian, dari sejak awal sampai akhir. Padahal para nabi banyak kan, tapi jadi pemimpinnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu Bapak ya, itu kenapa di sini disebut surat Muhammad. Ya, surat Muhammad ini termasuk surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan pada surat sebelumnya, surat Al-Ahqaf adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan ketika Nabi belum hijrah ke Madinah, masih di Mekah. Jadi dalam satu juz kadang ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Tidak mesti semuanya surat Makkiyah, tidak mesti semuanya surat Madaniyah. Dan ini letaknya sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Sini. Nah, itu tentang surat Muhammad ya. Surat Muhammad ini surat Madaniyah, dan isinya tentang, karena surat Madaniyah setelah Nabi hijrah, makanya disebutkan tentang syariat yang tidak disebutkan dalam surat Makkiyah. Dalam surat Madaniyah, karena surat Muhammad surat Madaniyah, maka disebutkan syariat yang tidak berlaku ketika Nabi masih di Mekah. Contohnya apa? Jihad. Ya, di Mekah sudah disyariatkan belum? Ya. Padahal kaum muslimin tertindas, disakiti, bahkan ada yang dibunuh, tapi tidak turun perintah untuk jihad. Pertanyaannya kenapa? Lemah. Ya, kaum muslimin dalam keadaan lemah. Makanya bukan sikap hikmah mewajibkan mereka jihad. Nah, kalau ini berlaku dulu ketika Nabi dan kaum muslimin di Mekah, maka begitu pula zaman sekarang. Kalau kaum muslimin dalam kondisi lemah, maka bukan sikap bijak dan hikmah menyuruh mereka untuk melawan orang kafir yang kuat, persenjataan lebih canggih, jumlah pasukan lebih banyak. Jadi harus hikmah ya. Para sahabat baru diwajibkan jihad ketika di Madinah, ketika mereka sudah punya kekuatan, sudah punya negara, sudah punya apa istilahnya sumber daya
manusia yang cukup, barulah diwajibkan jihad. Tapi ketika di Mekah belum punya apa-apa, belum wajib jihad. Ya, maka begitu juga zaman sekarang ya. Karena itu Bapak-bapak, untuk jihad tidak bisa yang menggerakkan ormas. Kenapa bukan ormas? Kenapa tidak bisa ormas? Harus negara. Karena ormas tidak dianggap negara, Bapak. Kalau negara tadinya udah punya kekuasaan jelas kan, punya tentara, punya ini, punya ini. Nah, itu yang berhak jihad ya. Adapun ormas, enggak. Ya. Kalau ormas yang memimpin perang yang ada berantakan ya, sebagaimana yang kita saksikan di dunia kaum muslimin di era-era belakangan ya. Ketika yang menyerukan jihad adalah ormas, yang ada berantakan. Ketika musuhnya sudah pergi, antar satu kelompok dengan kelompok lain saling cakar-cakaran. Ini akibatnya ya, kalau jihad yang menggerakkan ormas atau golongan, kelompok, dan semacamnya. Ya, jadi kita kembali lagi ke surat Muhammad. Surat Muhammad ini surat Madaniyah yang diturunkan ketika Nabi sudah hijrah. Ya, kita langsung masuk saja ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dzalika bi annal ladzina kafaru ittaba'ul batila wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa mir rabbihim kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Sampai ayat ketiga dulu. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah, Allah lenyapkan amalan mereka, Allah sia-siakan amalan mereka. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan orang-orang beriman dan orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan beriman kepada yang diturunkan kepada Muhammad, dan itu benar dari Tuhan mereka, wa huwal haqqu mir rabbihim, dan itu benar dari Tuhan mereka, kaffara anhum sayyi'atihim, maka Allah hapus kesalahan-kesalahan mereka, wa aslaha balahum, dan memperbaiki keadaan mereka. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil, yang demikian itu karena orang-orang kafir mengikuti yang batil. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqqqa mir rabbihim, sedangkan orang-orang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum, demikianlah Allah membuat untuk manusia perumpamaan bagi mereka. Nah, itu terjemahan dari ayat 1 sampai 3. Nah, kita bahas Bapak. Di sini Allah sebutkan dalam ayat pertama, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah, Allah akan lenyapkan amalan mereka. Orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah, Allah akan lenyapkan, Allah akan musnahkan amalan mereka. Orang-orang kafir, kafir siapa maksudnya? Di sini memang ayat ini berbicara tentang kata Imam Syauka'i, Imam Mahalli di sini, min ahli Mekah, orang-orang kafir dari penduduk Mekah. Memang ayat ini asalnya ditujukan untuk penduduk Mekah, tapi hukumnya berlaku untuk semua orang kafir. Jadi dalam kaidah al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab, yang menjadi patokan, ini kaidah dalam ilmu tafsir Bapak, yang menjadi patokan itu lafal yang umum, keumuman kata, bukan kekhususan sebab turunnya. Artinya gini, bisa jadi ayat ini turun karena sebab fulan sahabat Nabi begini-begini, tapi kandungannya untuk
umum untuk semua kaum muslimin yang mirip dengan itu. Nah, apa ya? Nah, begitu pula di sini. Sini memang berbicara tentang orang kafir Mekah. Tapi ini ayat ini berlaku untuk semua orang kafir yang mirip dengan kafir Mekah, yaitu kafir Quraisy ya. Jadi di sini orang-orang kafir wasaddu an sabilillah, dan mereka sudah kafir menghalang-halangi dari jalan Allah. Maksudnya apa? Wasaddu ghairahum an sabilillah, sudah kafir mereka menghalangi selain mereka dari jalan Allah, dari al-iman, dari keimanan kepada Allah. Sudah kafir menghalangi manusia dari jalan Allah, ini dosanya numpuk. Kafir saja udah dosa tidak? Besar kan, apalagi kalau menghalangi dari jalan Allah. Nah, ini bahaya Bapak ya. Orang berpaling dari kebenaran, dosa tidak? Sudah berpaling dari kebenaran, memalingkan manusia dari kebenaran, dosanya makin. Nah, itu hati-hati ini. Orang kalau dia udah berpaling dari kebenaran itu udah bahaya itu. Bagaimanapun sudah berpaling dari kebenaran, dia berusaha membuat orang lain berpaling dari kebenaran supaya mengikuti jak dia. Maka Bapak, para dai-dai kesesatan itu dosanya numpuk, karena setiap orang yang mengikuti dia dosanya ngalir pada dia. Makanya kata para ulama bahwa kalau ada orang yang berfatwa, ini bukan dai-dai kesesatan, dai yang menyimpang. Kalau ada orang biasa nih berfatwa tanpa ilmu, dia tahu fatwanya tanpa ilmu, cuman hasil, lalu diikuti oleh orang, maka dosa yang tanggung ini. Karena orang awam kan husnuzon kan, oh ini orang berilmu nih. Misalnya seorang ulama, dalam satu kasus ulama ini dia ditanya, dia nggak tahu, tapi untuk menutupi rasa malunya dia berfatwa tanpa ilmu, diikuti, akan dijalankan oleh yang minta fatwa, maka dosa yang tanggung ini. Lah apa ya? Itu bahaya itu orang yang itu dalam keadaan asalnya seorang benar, tapi dalam satu kasus dia salah. Maka bagaimana pula kalau orang memang jalan hidupnya salah, terus ngajak orang lain salah, wah ini lebih bahaya lagi. Nah, jadi di sini kata Allah, orang-orang yang kafir dan menghalangi selain mereka dari jalan Allah, sudah kafir menghalangi orang dari jalan Allah, artinya ngajak kafir juga. Apa akibatnya? Adalla a'malahum, Allah pun lenyapkan amalan-amalan mereka. Timbul pertanyaan, Ustaz, orang kafir emang beramal? Jawabannya beramal nggak? Beramal, mereka pun melakukan kebaikan kan? Contohnya apa nih? Kata Imam Al-Mahali, ka'il amil ta'am wasilatil rahim wasilatil arham. Contohnya memberi makan. Orang kafir suka memberi makan? Tidak, di antara mereka orang dermawan, suka bagi makanan. Lalu wasilatil arham, mereka juga menyambung rahim, menyambung hubungan kekerabatan. Ya tidak? Tapi kan begitu kan? Ya. Di sini Allah katakan, kalau orang sudah kafir terus menghalangi orang dari jalan Allah, maka Allah lenyapkan amalan mereka. Seperti amalan mereka berupa bagi-bagi makanan, lalu menyambung itu hubungan kekerabatan. Akhirnya apa akibatnya? Fala yarawna laha fil akhirati thawaban. Mereka tidak akan melihat balasannya di akhirat. Dulu mereka rajin bagi-bagi makanan, rajin istilahnya donasi, namanya. Oh, kesini kalau ada bencana alam, baiknya. Ya, yang seperti ini lenyap, akan Allah lenyapkan amalannya. Artinya apa? Mereka ketika di akhirat, loh, saya kan sudah beramal ini, kok nggak ada balasannya? Di akhirat nggak dapat apa-apa. Terus bagaimana di dunia? Wa yujzauna biha fid dunya, tapi mereka dibalas di dunia. Perbuatan mereka itu dibalas di dunia. Kenapa? Min fadlihi ta'ala, karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bentuk sebagai bentuk kebaikan Allah. Artinya gini, orang kafir nggak disia-siakan semuanya. Ketika berbuat baik Allah balas, tapi cuma di dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka alangkah ruginya orang-orang kafir ya. Hidup dari kecil, dari sejak balik sampai dewasa, berbakti, berderma, tapi nggak masuk Islam ya, rugi. Habaan manthura, Allah katakan dalam surat
Al-Furqan, wa qadimna ila ma'amilu faja'alnahu haba'an manthura. Kami menghadap amalan yang mereka kerjakan, lalu kami pun jadikan itu seperti debu yang berterbangan. Artinya apa? Sia-sia, tidak dapat apa-apa, ya. Ini ruginya jadi orang kafir, baik kafir asli maupun kafir murtad. Kalau kafir asli jelas ya. Terus bagaimana dengan murtad? Sama saja, orang murtad juga. Kalau orang murtad lalu beramal soleh, diterima? Enggak diterima ya. Bahkan orang murtad ini lebih berat lagi hukumannya dibandingkan orang kafir asli, dan lebih sengsara lagi Bapak. Kalau para ulama memberikan contoh seperti misalkan gini Bapak, orang yang dari masa kecilnya sampai tuanya misalkan tidak pernah melihat lampu, tidak pernah melihat api, gelap terus, kasihan tidak? Kasihan kan? Nah, yang lebih kasihan lagi orang yang sudah merasakan lampu begini tiba-tiba gelap semua, hilang listrik, cahaya bulan tidak nampak, api pun gak didapat. Lebih sengsara mana, yang pertama atau yang kedua? Nah, yang kedua. Itulah keadaan orang murtad. Dia sudah menyaksikan cahaya kan, cahaya iman kan, cahaya Islam, tiba-tiba gelap gitu. Makanya kalau melihat orang-orang murtad sebenarnya suram sekali mukanya. Walaupun bisa jadi dia bergelimang harta, tapi suram lah mukanya. Dia lebih menderita dibandingkan kafir asli ya. Maka kita berlindung pada Allah dari sifat seperti itu ya. Nah itu ya, itu keadaan orang-orang kafir. Di dunia mereka dibalas karena kebaikan Allah, tapi di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Itu keadaan orang kafir. Lalu Allah menyebutkan keadaan orang yang berbeda dengan keadaan orang kafir, yaitu orang apa? Beriman. Allah sebutkan walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim, dan orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan beriman kepada yang diturunkan kepada Muhammad. Dia beriman melaksanakan amal soleh dan beriman kepada yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad? Al-Quran. Dia beriman kepada Al-Quran ya. Maka kata Allah wa huwal haqqu mir rabbihim, dan Al-Quran itu benar-benar kebenaran dari Allah. Artinya Allah menegaskan bahwa itu benar-benar dari Allah ya. Nah, apa faidahnya beriman, beramal soleh, mengimani apa yang beriman kepada Al-Quran dan itu kebenaran dari Allah? Apa manfaatnya melakukan ini semua? Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Inilah keutamaan orang yang beriman. Ketika seorang muslim, orang kafir masuk Islam, ini adalah sebaik-baik orang. Seandainya dia meninggal begitu. Para mu'alaf itu lebih baik daripada kita yang banyak dosa begini. Seandainya seorang mu'alaf ini masuk Islam, lalu Allah takdirkan meninggal ketika itu juga, insya Allah alangkah beruntungnya, karena dia belum punya dosa. Ketika dia masuk Islam, semua dosanya Allah ampuni. Lihat, ini keutamaan orang yang masuk Islam. Maka disebut dalam hadis sahih Sahih Bukhari, Nabi berkata kepada Amr bin Al-As, "Ama alimta annal Islam yahdimu ma qablahu?" Apakah kau tahu wahai Amr, bahwasanya Islam menghapuskan dosa sebelumnya, artinya sebelum masuk Islam. Jadi sebelum masuk Islam, orang kafir punya dosa tidak? Banyak ya. Bahkan orang kafir identik dengan dosa karena mereka tidak punya aturan Bapak ya. Bahkan Allah sebutkan nanti dalam surat ini Muhammad, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu makan seperti makannya binatang ternak. Mereka cuma memenuhi urusan perut dan bawah. Jadi dosanya banyak. Kalau orang muslim kan punya ini kan, punya istilahnya apa? Kendali kan. Oh, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi kalau orang kafir nggak ada. Dan dalam hadis disebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjaranya orang beriman dan surganya kafir. Kenapa disebut surga? Karena bagi mereka semuanya bebas, semuanya halal. Nah ini ya. Nah tapi kalau orang kafir ini masuk Islam, sebuah dosanya langsung
Allah ampuni. Ini keutamaan orang-orang yang masuk Islam. Ya. Kezaliman kepada sama manusia sudah kita bahas. Jadi ini, kenapa saya ulangi lagi, mungkin ada bapak yang belum hadir. Dosa orang kafir itu bapak sebelum masuk Islam ada dua. Ada dua, saya bagi dua dulu. Pertama, dosa dia kepada Allah. Dua, dosanya kepada manusia. Jelas bapak, dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Nah, pertama, seorang kafir punya dosa kepada Allah. Kalau seorang kafir punya dosa kepada Allah, dosa yang ada hubungannya dengan Allah, contohnya apa? Syirik, ya kan? Mencela Allah, ya kan? Sujud kepada berhala dan semacamnya yang ada kaitannya dengan manusia. Maka kalau orang kafir masuk Islam, semuanya diampuni. Apapun itu, yang dosa yang ada hubungannya dengan Allah saja, ini diampuni, sepakat para ulama. Ini kalau dosa terkait dengan Allah. Tapi kalau dosa dosa yang ada hubungannya dengan manusia, maka sudah kita bahas dirinci. Kalau dia melakukan dosa tersebut ketika posisinya sebagai kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, maka kalau dia masuk Islam, diampuni juga semua dosanya. Contohnya, para sahabat Nabi, ada tidak di antara sahabat Nabi yang dulunya memerangi kaum muslimin? Ada kan? Ada tidak sampai membunuh? Ada tidak sambil mengambil hartanya kaum muslimin? Ada kan? Tapi ketika masuk Islam, Nabi tidak nyuruh, kamu udah pernah membunuh kan? Minta maaf pada keluarganya. Kamu pernah ngambil harta ini kan? Kembalikan. Enggak. Dianggap dimaafkan semuanya. Lah sahabat, ini kalau kafirnya kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Dalam keadaan ya, kalau memerangi kan perang kan artinya kan. Jadi dalam perang kan kadang kalau dalam perang kan ngambil harta rampasan, kadang membunuh, kadang perang. Ya. Dalam hal ini apapun yang dilakukan oleh kafir harbi ini, kalau dia masuk Islam diampuni semuanya. Jelas ya? Ini kalau kafirnya kafir harbi. Tapi kalau kafirnya kafir zimmi atau mu'ahad, kafir yang hidup di tengah kaum muslimin, hidup di bawah penaungan kaum muslimin, atau kafir yang memiliki hubungan perjanjian kaum muslimin, maka kalau kafir ini melakukan kezaliman kepada kaum muslimin lalu masuk Islam, dosanya nggak diampuni sampai kaum muslimin memaafkan. Contohnya Bapak, ya misalkan di Indonesia lah ada orang kafir kan, ya orang kafir Indonesia kan bukan kafir harbi kan, bukan kafir yang memerangi kaum muslimin kan, hidup damai dengan kaum muslimin. Misalkan orang kafir di negara kita, ada negara mana aja lah, Indonesia lah, yang hidup damai. Nah, kafir ini suatu saat mencuri rumah tetangganya yang muslim, mencuri, bahkan sampai membunuh. Nah, setelah itu nggak berapa lama dia menyesal lalu masuk Islam. Nah, gimana nih? Bagaimana status barang curiannya dan bagaimana status orang yang sudah dibunuh ini? Gimana? Barang curiannya harus dibalikan. Sebagaimana yang status muslim yang dibunuh, maka ditanyakan kepada keluarga si terbunuh ini, mau kisos atau dimaafkan? Jelas apa ya? Kalau misalnya keluarga minta enggak, kisos, ya sudah, kisos. Dan nggak masalah juga, karena kisos, hukuman apapun dalam syariat Islam itu sebagai penghapus dosa. Jelas apa ya? Ini kalau kafirnya hidup damai di tengah kaum muslimin, atau kafirnya kafir dhimmi atau mu'ahad. Adapun kafir harbi yang memang memerangi, memang posisinya perang, maka kalaupun dia membunuh, merampok atau apa, lalu masuk Islam, semuanya dimaafkan. Jelas Pak ya? Sama orang kafir. Apa? Sama-sama kafir. Sama-sama orang kafir. Ya, ini kemudian dia masuk Islam. Kafir harbi. Kafir ini tadi. Kafir sini berlaku juga. Dia harus ini juga ditunaikan haknya. Karena bahwa ini kafir zimi itu mirip dengan kaum muslimin, memiliki hak, nggak boleh dilanggar hartanya, jiwanya. Jadi kalau misalnya kafir zimi disakiti, dia punya hak untuk menuntut ini, apa istilahnya, haknya dikembalikan. Jelas Bapak ya? Tapi kalau maksudnya kafirnya harbi kepada kafir juga yang harbi, ya itu lain lagi istilahnya. Nah itu, jadi
dosa yang diampuni, ya kalau orang kafir masuk Islam, kalau dosanya terkait dengan Allah maka semuanya diampuni. Mau kafirnya dhimmi atau kafirnya harbi, apapun Bapak ya, mau dia kafirnya memerangi kita atau kafir yang hidup damai dengan kita, kalau dosanya terkait dengan Allah maka diampuni ketika dia masuk Islam, semuanya tanpa kecuali. Ini pertama. Kedua, kalau itu terkait dengan hak manusia maka dirinci jadi dua. Kalau ia melakukannya dalam posisi sebagai kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, perang, maka kalau dia masuk Islam semua dosanya juga diampuni. Dosa dia membunuh, mungkin mencuri, ngambil apa, diampuni. Nggak perlu dikembalikan harta yang diambil, sudah halal. Nah ini kalau kafirnya harbi. Tapi kalau kafirnya kafir dhimmi, hidup di tengah kaum muslimin atau mu'ahad, punya hubungan perjanjian kaum muslimin, kalau dia melakukan pembunuhan, pencurian, semacamnya, maka itu tidak bisa diampuni sampai pihak yang zalimi memaafkan. Misal keluarganya atau orang zalimi maafkan, selesai. Jelas Bapak ya? Nah itu tentang dosa orang kafir. Jadi dirinci, tidak semuanya dimaafkan dan tidak semuanya ditolak ya, ada dirinci dulu. Jelas Bapak ya? Jadi kita kembali lagi, orang-orang beriman kata Allah sini dan melakukan amal soleh dan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan pada Muhammad, dan itu adalah benar dari Tuhan mereka, balasannya Allah akan hapuskan kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Nah di sini disebutkan orang beriman, beramal soleh dan beriman kepada Al-Quran. Orang beriman di sini, kalau kata Imam Al-Mahali, al-ansor wa ghairuhum, maksudnya kaum ansor dan selain mereka. Siapa selain mereka? Muhajirin, karena sahabat Nabi kan ada yang muhajirin yang asalnya dari Mekah hijrah ke Madinah, dan ada yang memang asalnya di Madinah menerima kaum muhajirin, mereka disebut ansor. Jadi orang beriman ini umum, mau muhajirin, ansor atau siapapun. Walaupun orang beriman ketika turun ayat ini siapa? Siapa orang beriman ketika turun ayat ini? Siapa maksudnya? Orang ansor dan muhajirin kan? Ya tapi kan sekali lagi yang jadi patokan lafal yang umum, keumuman kalimat, bukan kekhususan sebab turunnya ayat. Walaupun ayat ini bisa jadi turunnya karena sebab fulan, tapi kalimatnya berlaku umum. Ya supaya ini kaidah penting dalam masalah tafsir. Nah jadi orang-orang beriman apapun itu, mau ansor, muhajir dan semacamnya, lalu dia mengerjakan amal soleh dan beriman kepada yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu apa? Al-Quran, wa huwal haqqu min rabbihim, dan itu benar-benar dari Tuhan mereka, kebenaran dari Tuhan mereka, kaffara anhum sayyi'atihim, Allah pun akan menghapuskan kesalahan mereka. Maksudnya mengampuni mereka. Ya, kalau kesalahannya dihapus berarti sudah diampuni. Selain itu, wa aslaha balahum, selain itu Allah pun akan memperbaiki keadaan mereka. Maksudnya apa? Fala ya'suna, diperbaiki keadaan mereka sehingga akhirnya mereka tidak mendurhakai Allah. Nah ini keutamaan orang yang beriman dan beramal soleh, mengimani Al-Quran. Nah jelas Bapak ya, ini Allah ingin membuat perbandingan nasib orang kafir dengan nasib orang beriman. Setelah itu Allah katakan, dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil, yang demikian itu karena orang-orang kafir mengikuti yang batil. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqqo min rabbihim, sedangkan orang-orang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Maksudnya apa? Yang demikian itu karena orang-orang kafir mengikuti yang batil, sedangkan orang beriman mengikuti yang benar dari Tuhan mereka. Yang demikian itu apa? Tiba-tiba Allah nyatakan yang demikian itu, kata Imam Al-Mahali, dzalika idlal a'mal wa takfirus sayyi'at, dihapuskannya amalan orang kafir dan dan diampuni kesalahan orang yang beriman, itu disebabkan, nah itu maksudnya gitu Pak. Kata disebutkan yang demikian itu karena orang kafir mengikuti yang batil dan yang beriman mengikuti yang benar. Yang demikian itu maksudnya apa? Tadi dihapuskannya amalan orang kafir dan dihapuskannya kesalahan orang beriman disebabkan, nah itu maksudnya itu, disebabkan apa? Orang-orang kafir mengikuti yang batil, makanya Allah pun hapuskan apa?
amalan mereka, perbuatan baik mereka. Mereka ngikuti yang batil. Batil ini apa? Kata Imam Al-Mahalli, asyaiton. Mereka ngikuti setan. Dan setan ada dua, setan dari kalangan jin dan kalangan manusia, ya. Lalu itu sebabnya orang kafir dihapuskan amal soleh mereka. Mereka ngikuti setan. Sedangkan orang beriman, kata Allah, sedangkan orang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Apa maksud kebenaran di sini? Al-Quran, ya. Kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum. Demikianlah Allah membuat bagi manusia perumpamaan mereka. Demikianlah, maksudnya seperti penjelasan tadi, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, maka Allah juga membuat bagi manusia perbandingan mereka. Maksudnya apa? Yubayyinu ahwalahum, artinya Allah menjelaskan keadaan mereka. Keadaan siapa? Manusia. Ya, Allah sudah jelaskan orang kafir ngikuti yang batil, orang beriman ngikuti yang benar. Sudah jelaskan ini kan? Ya tidak Bapak, sudah jelaskan. Maka demikian pula Allah, setelah Allah jelaskan demikian, maka demikian pula Allah membuat bagi manusia perbandingan. Artinya Allah jelaskan keadaan mereka. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahalli, fal kafiru yahbitu amaluhu atau yuhbitu amaluhu. Maksudnya orang kafir dilenyapkan amalannya, wal mu'minu yakfirodal apa tulisannya di situ? Nggak jelas. Yakfirolahu, kalau mungkin yakfir salah cetak kan. Jadi orang kafir dilenyapkan amalannya, sedangkan orang mukmin diampuni, ya, diampuni kesalahan mereka, ya. Ya sahabat ya, ini 3 ayat dari surat Muhammad ayat 1 sampai ayat 3. Nah, dari 3 ayat ini kita bisa mengambil beberapa faidah, diantaranya kekafiran akan mengantarkan pada dihapuskannya amalan, ya. Kekafiran bisa menghapuskan amalan. Maka kalau ada orang beriman lalu kafir, seluruh amalannya lenyap. Nah, timbul pertanyaan, orang kafir, orang beriman ini beriman nih sekarang, rajin sholat, murtad, lenyapkan amalannya, tapi setelah itu balik lagi, gimana tuh? Dek nol lagi atau gimana? Ini ulama beda pendapat apa ya? Ada yang beda pendapat. Kalau tidak salah Imam Syafi'i menyatakan kalau dia balik lagi, kembali lagi katanya. Tapi sebenarnya ulama lain enggak. Pokoknya udah murtad udah hilang semua lagi. Kalau dia masuk lagi Islam, dek nol lagi dia, ngumpulkan lagi. Maka jangan coba-coba kafir ya, rugi kafir itu. Nah, itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, keutamaan orang-orang yang beriman, karena Allah akan menghapuskan kesalahan mereka. Jadi ketika orang masuk Islam beriman, Allah akan hapuskan kesalahan mereka. Semuanya gimana? Semuanya kan dirinci. Kalau dosanya terkait dengan Allah, diampuni semuanya tanpa terkecuali. Tapi kalau dosanya terkait dengan manusia, dirinci. Kalau dia statusnya dulu kafir harbi, diampuni semuanya. Kafir yang memerangi kaum muslimin. Tapi kalau kafirnya kafir dhimmi yang hidup damai dengan kaum muslimin, maka dia kesalahannya tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang dizalimi. Itu Bapak ya. Rinciannya perlu kita ketahui, karena kadang bisa jadi kita bingung kan menghadapi ayat ini, kok maksudnya gimana, satu dihapuskan, satu berarti kezaliman nggak dimaafkan, gimana nih? Nah, makanya inilah pentingnya kita merujuk kepada penjelasan para ulama ya. Nah, itu lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik yaitu ayat ketiga, Allah membuat perumpamaan bagi umat manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ya, sebagaimana Allah sebutkan pada ayat ketiga, di situ disebutkan demikianlah Allah membuat bagi manusia perumpamaan mereka. Tujuannya supaya apa? Kita mengambil pelajaran. Ya, jelas Bapak ya. Nah, itu ayat 1 sampai ayat ketiga. Nah, sekarang kita masuk ayat keempat. Nah, ini baru ayat tentang perang Bapak. Ya, mudah-mudahan semangat nih menguasai tentang perang ya. Walaupun kita belum
mengamalkan jihad, minimal kita mempelajari jihad dan niat. Karena disebut dalam hadis, man mata walam yakzu walam yuhaddits nafsahu annahu yakzu mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati dalam keadaan belum berperang, belum jihad, dan tidak ada niat sama sekali untuk jihad, maka dia mati di salah satu cabang kemunafikan. Siapa yang mati dalam keadaan belum pernah jihad dan tidak terbetik dari dirinya keinginan untuk jihad, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Hati-hati. Ya minimal gini, kalaupun kita belum praktekkan, punya niat, ya Allah saya ingin sekali itu ya Allah, walaupun keadaan belum memungkinkan. Nanti siapa tahu kalau Allah ini kan Allah takdirkan kita bisa memenuhinya, baru kita bisa praktekkan. Tapi kalaupun tidak, minimal sudah ada niat jihad, niat mati syahid. Ini termasuk utamaan Bapak. Disebutkan dalam hadis, man sa'alallahu asyhada bisidq ballaghahu manazil asyuhada wa in mata ala firashi atau kama qala. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang memohon kepada Allah syahadah, mati syahid dengan jujur, maka Allah akan mengantarkan dia kepada derajat mati syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Mati syahid ini utamanya sangat besar Bapak. Orang yang mati syahid ini orang yang mulia, istimewa. Dia ibaratnya langsung kelas eksekutif di akhirat, bisa langsung masuk surga, tidak merasakan siksa kubur, tidak merasakan pedihnya dahsyatnya perhitungan amal, pokoknya langsung kelas eksekutif masuk surga. Nah ini ketika pertama kali darahnya bercucuran diampuni dosa-dosanya, dan dia ketika pertama kali ketika meninggal langsung bisa menyaksikan tempat duduknya di surga dan dikawinkan dengan 72 bidadari. Oh, satu bidadari aja nggak kuat. Nah ini hadis Nabi. Cuman sayangnya Bapak, hadis ini kadang diperolok-olok oleh orang yang nggak suka dengan Islam. Ya memang hadis ini memang kadang dipakai juga oleh para teroris memang. Oh ini lihat nih calon pengantin katanya. Mereka kalau mau bunuh diri sebut calon pengantin karena nanti akan bertemu dengan 72 bidadari. Hadisnya sahih, cuman memang sayangnya dipakai orang-orang teroris sehingga akhirnya dijadikan bahan olok-olok, bahan ejekan bagi orang kafir. Ini hadisnya sahih, kita harus bela. Ini ucapan Nabi, nggak boleh diejek, nggak boleh terolok. Cuma sayangnya memang disalahgunakan oleh para teroris itu. Jadi mereka membawakan hadis-hadis ini untuk amalan mereka. Ini calon pengantin katanya. Jadi orang yang mau meledakkan dirinya di sini dan sini disebutnya calon pengantin. Maksudnya apa? Pengantin dengan bidadari ya. Hadisnya sahih, tapi perbuatan mereka tidak sahih. Ya jadi itu hadisnya sahih. Jadi hadis masalah dinikah dengan 72 bidadari dan bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga. Bayangkan, itu taman besar kan? Nah, cuma apakah bisa di situ? Nah, ini butuh usaha dan minimal kita doa. Kata Nabi, siapa yang meminta kepada Allah dengan jujur mati syahid, maka Allah akan memberikan kepada dia keutamaan mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi nggak mesti mati syahid di medan tempur. Memang asalnya mati syahid itu mati di medan tempur kan, medan jihad kan. Tapi kalau seorang berdoa kepada Allah, ya Allah saya ingin mati syahid, maka Allah akan berikan dia syahid walaupun di atas ranjangnya. Seperti pada Khalid bin Walid, seorang sahabat Nabi. Dia ini sejak masuk Islam perang, hobinya perang. Dia berharap mati di medan tempur, tapi belum Allah takdirkan. Sampai akhirnya ketika di akhir hayatnya dia sakit, dia malah nangis. Saya udah ikut pertempuran ini dan itu, saya berharap meninggal, ternyata nggak meninggal, malah saya di atas kasur seperti ini. Falana maka'ilul jubana, maka orang-orang pengecut tidak akan bisa tidur. Orang pengecut tidak bisa tidur. Artinya beliau menangisi dirinya. Karena apa? Beliau sudah sekian kali bertempur, berharap mati di atas medan tempur, ternyata nggak mati juga, malah matinya di atas ranjangnya. Nah ini Khalid bin Walid. Tapi walaupun begitu, Nabi sudah memberikan kabar gembira untuk Khalid tadi. Siapa yang meminta kepada Allah mati syahid, maka Allah akan berikan dia mati syahid walaupun mati di atas kasurnya, seranjangnya. Ya, jadi Bapak, ini pembahasan tentang jihad ya.
Tentu saja jihad yang kita inginkan jihad yang sesuai dengan syariat, bukan jihad asal-asalan ngebom orang lagi makan-makan jeder. Jangan kayak gitu kan, masuk ke dalam gereja jeder mati. Ya, dan repotnya mereka kadang menampakkan muslim, kadang pakai jenggot apa kan, ini jadi merusak citra Islam. Kesannya Islam itu agama seperti itu. Atau seperti yang ISIS lakukan itu kan, bikin buruk citra Islam. Bagaimana mereka membunuh sesama kaum muslimin dengan alasan jihad, dan mereka menampakkan karya mereka dalam tanda kutip. Kepala mujahidin, kepala kaum muslimin ditampangkan, lalu mereka gini, bangga mereka udah menggal leher kaum muslimin, mengumpulkan kepalanya. Ini orang ISIS kayak gitu, dan mereka memang luar biasa kejam, apa ya. Jadi siapapun yang tidak berbaiat kepada pemimpin mereka dianggap kafir. Kalau udah dianggap kafir, halal darahnya. Jadi kalau mereka mampu bisa habisi kita semua di bom, iya. Dan mereka nggak peduli ngebom di mobil, di masjid pun mereka lakukan. Nggak peduli mereka. Bagi mereka, walaupun itu masjid tapi yang isi orang kafir, di bom, jeder. Apa? Iya, walaupun Masjid Nabawi. Bapak mungkin masih ingat tahun 2000 berapa tuh? 15 ya kalau nggak salah. ISIS meledakkan diri, bikin ledakan bom di Masjid Nabawi, di parkiran. Yang jadi korban tentara Saudi yang jaga di situ. Jadi mereka menghalalkan darah kaum muslimin, menganggap kalau yang bukan ikut golongan mereka kafir, halal darahnya. Bayangkan, ketika itu saya masih ingat di akhir Ramadan, ketika kaum muslimin siap-siap bergembira menyambut Idul Fitri, mereka malah membom. Ini kan sangat biadab sekali kan, dan melakukannya di luar Masjid Nabawi, di tanah suci, bayangkan, dibom, bayangkan. Berarti kan nggak tahu diri kan? Ya, kenapa nggak di dalam masjid? Ya, karena dalam masjid kan dijaga. Jadi mereka berhasilnya cuma di parkirannya, Bapak. Tapi walaupun di parkiran sudah menghasilkan korban. Aparat keamanan yang jaga Masjid Nabawi meninggal beberapa orang itu. Nah, dari situlah baru pemerintah Saudi langsung bersumpah menghabisi ISIS. Makanya alhamdulillah dari sejak kejadian sampai sekarang belum ada bom lagi. Kemudian Allah habiskan mereka ya. Karena kalau mereka ada di suatu tempat yang ada rusak, Bapak ya, ngeri kita nih. Kalau masalah sapi ini katanya kan, kalau kelompok dia tuh katanya kita juga. Orang siapa yang suka mengkafirkan kaum muslimin, dia bukan salafi, dia orang takfiri namanya, orang khawarij. Orang suka mengkafirkan, mudah menurut kamu kafir, orang khawarij. Kita nggak boleh bermudah-mudahan mengkafirkan. Iya, itu kan mereka asbun, asal bunyi. Nggak klarifikasi, nggak tatabut, nggak tabayun, nggak tanya langsung, oh ini orang suka mengkafirkan. Pertamanya gini, suka membid'ahkan. Setelah itu meningkat lagi, suka mengkafirkan. Ya mereka nggak pernah duduk di sini nanya. Kalau nanya kan bisa kita jelaskan. Ya. Jangankan masalah mengkafirkan, kita menunjuk seorang ahli bid'ah nggak bisa, Bapak. Nggak boleh sembarangan. Karena konsekuensi dalam Islam, kalau disebut ahli bid'ah, artinya dia harus diboikot. Boikot itu tidak diajak bicara, kalau dia mengucapkan salam tidak dibalas, dan pemerintah berhak memberikan hukuman pada dia. Nah, apakah semua orang melakukan bid'ah adalah ahli bid'ah? Tidak. Nah, ini yang keliru. Sebagian orang ini mengkafirkan. Mereka mengkafirkan gini, kenapa? Kenapa kalian ini orang suka mengkafirkan? Loh, kenapa? Karena kalian bilang setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat di neraka. Berarti kita di neraka, berarti kita kafir. Nah, ini cara berpikir yang fatal, yang salah. Tidak setiap orang, pertama gini, tidak setiap orang yang bid'ah, melakukan bid'ah pasti masuk neraka. Enggak. Bisa jadi orang melakukan bid'ah dalam keadaan tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Ini dimaafkan. Jelas Bapak ya? Ini bid'ah. Begitu juga kafir. Jangankan bid'ah, yang kafir, perbuatan kafir, jelas-jelas kafir. Contohnya sujud ke kubur, sujud ke manusia dalam keadaan tidak tahu kalau itu dilarang. Apakah kita katakan kafir? Tidak, ya kan? Nah, ini yang musyrik. Contoh dalam masalah kekafiran, apalagi masalah bid'ah.
Nggak bisa kita katakan setiap orang melakukan bid'ah berarti dia apa? Sesat, neraka. Wah, bukan urusan kita nilai seorang neraka. Emang kita Tuhan apa? Nggak bisa sembarangan kan? Nggak bisa. Tapi kita katakan dia terancam. Ya nggak masalah, Bapak. Sama seperti ini, Bapak. Saya memberikan perumpamaan, contoh gini aja lah, yang mungkin sebagian masyarakat kita bisa jadi langsung kata-kata yang keluar langsung refleks kadang. Nyaksikan orang pembunuh. Ada seorang pembunuh gini, orang memperkosa. Sudah memperkosa, dia membunuh orang yang dia perkosa. Setelah itu dia mabuk-mabukan. Setelah itu dia mencuri. Setelah itu dia ditabrak mobil. Kalau ditanyakan pada orang awam nih, kira-kira dia suka neraka? Neraka, ya kan? Pertanyaan apa betul neraka? Hati-hati nih, lihat ahlu sunnah nggak seperti itu. Seorang salafi nggak seperti itu. Ini dia melakukan maksiat selain syirik. Maka nggak bisa kita katakan seorang yang terjatuh dalam maksiat dipastikan masuk neraka. Selain kekafiran dan syirik, Bapak, kalau seorang mati dalam keadaan belum tobat, ini di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah maafkan sehingga dia bisa masuk surga, dan bisa jadi Allah tidak maafkan, dia disiksa dulu neraka, tapi tidak selama-lamanya, suatu saat masuk surga. Nah itu, jadi nggak gampang kan memvonis orang masuk neraka, apalagi memvonis orang kafir. Gara-gara melakukan bid'ah berarti dia masuk neraka, berarti kafir. Wah, ini kayak cara berpikir yang patah. Itu terjadi pas di dunia nawang di dari Yerusalem ini kan bercerita itu aja. Iya, itulah. Karena mereka tidak mau dengar, mereka cuma dengar dari satu pihak, nggak mau klarifikasi. Kalau mau klarifikasi mungkin jelas, oh gitu, ternyata yang saya pahami, saya kira kalian ini mengkafirkan selain golongan kalian, ternyata tidak. Kayak gitu. Kalau memang kita belum cuma dengar dari satu pihak begitu, maka kita berharap siapapun yang melakukan tuduhan seperti itu duduk dulu. Silakan tanya. Kalau kita bisa sanggup jawab. Selesai itu terserah dia mau musuh atau enggak, terserah. Yang penting dengar dulu, gitu loh. Jadi jangan cuma dengar sebelah pihak lalu langsung ngasih vonis. Nah ini nggak adil, Bapak ya. Kita kalau ingin menilai seorang nggak bisa cuma dengar, nggak bisa, Bapak. Harus dengar. Dia misalnya gini, ada seorang katanya dia ini suka mengkafirkan. Kita cuma dengar dari satu orang, nggak bisa, oh iya dia benar kafir. Enggak, harus lihat ucapan dia supaya dengar langsung. Oh iya benar kalau kafiran. Atau dengar langsung, oh ternyata enggak. Maka nggak bisa sembarangan ya. Tadi saya sebutkan, tidak setiap orang yang melakukan bid'ah berarti ahli bid'ah. Tidak setiap orang yang melakukan kekafiran berarti orang kafir. Tidak setiap orang yang melakukan syirik berarti musyrik. Dilihat dulu keadaan orangnya. Dia orang jahil yang bodoh, maaf, atau orang yang tidak jahil. Kalau orang yang jahil benar-benar tidak tahu, nggak bisa dikatakan itu. Tapi kalau orang yang tidak jahil, dalam arti dia punya ilmu, tapi jelas udah dalam keadaan punya ilmu, dia nentang kebenaran, tetap melakukan syirik, tetap melakukan kekafiran, tetap melakukan bid'ah. Nah ini bisa jatuh vonis. Jelas Bapak ya. Jadi bukan perkara mudah kita melontarkan vonis kafir, musyrik dan bid'ah ini. Ini bukan masalah remeh. Habis ya. Ya mungkin cukup sampai sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut yang ayat ke-4 itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.